Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha semuanya? Semoga tetap selalu sehat beserta keluarga. Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul beserta keluarga, nikmat bisa ke sekolah ya. Tidak lupa juga selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Susiana di majelis pagi hari ini. Nah Ustazah akan menyampaikan majelis paginya tentang keutamaan menjaga lisan. Nah apa sih keutamaan menjaga lisan anak-anak? Apa itu lisan ya? Nah kebanyakan dari karena lisan ada orang yang masuk neraka. Seperti apa sih orang ciri-ciri orang yang masuk neraka karena lisan, karena ucapannya ya. Nah jadi anak-anakku sekalian, lisan itu sangat penting ya, harus kita jaga nih. Memang lidah itu tidak bertulang, tapi dengan perkataan kita bisa menyakiti orang lain. Nah itu bisa menyebabkan kita bisa masuk neraka. Ih serem ya, jangan sampai deh. Tapi saja yakin anak-anak SD Al-Mumtaz keren-keren ya, ucapannya sopan santun ya, tidak menyakiti hati orang lain. Nah anak-anak mau ya masuk surga kan? Kalau misalnya masuk surga, kita harus berbicara dengan hati-hati. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, nah harus hati-hati dulu, lihat-lihat dulu ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, hati ayah dan bunda, teman-teman, kakek, nenek, dan siapapun ya. Bisa jadi ya, ada sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Nah sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah serem kan anak-anak ya. Jadi dengan perkataan yang ringan pun tapi itu mengandung kebaikan, Allah memberikan keridhaan kepada kita ya kan. Tapi kalau kita mengucap sesuatu yang kecil tapi menyakitkan dan itu anggap remeh, Allah lemparkan kita ke api neraka. Ya Allah serem banget ya. Nah jadi dari hadis itu kita harus tahu bahwa sedikit atau banyaknya lisan yang keluar dari mulut terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Nah jadi kalau kita berkata baik, lisan kita baik yang keluar dari mulut kita, nah itu menentukan kebaikan seseorang. Tapi kalau orang bicara suka kasar, tidak sopan ya, itu menandakan ciri dari seorang itu buruk ya. Nah jadi anak-anak ya kita harus pilih-pilih teman juga dong ya. Rasulullah juga mengajarkan kalau kita itu pilih teman itu yang baik ya. Dalam artian kalau teman kita buruk akhlaknya, kita jangan mau berteman, nanti kita ikut-ikutan jadi buruk juga akhlaknya, nggak mau kan. Nah itu sebabnya kita pilih teman dalam artian dalam teman yang soleh ya, supaya bisa ngajak kita juga ke surga, mengingatkan kita, menasihati kita ya kan. Tapi kalau temannya ngajak kita untuk keburukan, jangan mau, nanti kita dicemplungkan ke dalam api neraka ya. Nah jadi itulah ya, dari lisan pula manusia itu tadi Ustazah katakan bahwa akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam api neraka ya.
Nah, apalagi misalnya kita berkata kepada ibunda kita, kepada ayah, terutama ibu ya. Misalnya, kakak, tolong kakak ambilkan ini. Apa sih bunda? Kakak kan lagi ini, lagi masih main ini. Bunda, itu udah kasar. Aduh, hati bunda jadi sedih ya. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai kita membuat bunda kita sedih, nggak mau ya, jangan sampai deh anak-anak Al-Mumtaz ya, yang keren-keren, yang soleh dan soleha, berkata, iya bunda, baik bunda, sebentar ya bunda, maaf bunda, ya kayak gitu ya kan. Jadi Allah juga senang kepada kita. Kata Allah nih berfirman, tidak ada kebaikan ya pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat makruf ya, mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami berikan kepadanya pahala yang besar. Nah, jadi Allah berikan pahala yang besar anak-anak. Misalnya kita ajak saudara kita sedekah, berkata yang baik, mengajak kebaikan, itu yang lebih bisikan-bisikan yang baik, bukan bisikan-bisikan ngajak keburukan ya. Nah, jadi kalau kita mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, kita akan bisa masuk ke neraka ya. Ini ada hadisnya nih. Nah, sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nauzubillah ya. Nah, jadi tuh, lantas bagaimana jika mampu kita menjaga lisan dengan baik ya? Ketika kita mampu menjaga lisan dengan baik, maka di sanalah adanya keselamatan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi sejauh mana kita bisa menjaga lisan kita anak-anak, jadi sejauh itulah keselamatan untuk kita ya. Nah, jadi terdapat banyak keutamaan sebenarnya bagi mereka yang mampu, bagi kita yang mampu menjaga lisannya dengan baik dalam Islam. Pertama, nah kita akan dijanjikan surga. Kemudian kita akan memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Kemudian bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah, dijauhkan dari neraka jahanam ya. Kemudian menghindari dari sifat keras hati dan memperoleh ridho Allah di akhirat. Nah anak-anak, karena kalau kita berkata-kata kasar, hati kita juga jadi keras, jadi kasar ya, tidak lembut dan akhirnya tidak mudah ya, tidak mau mendapatkan nasihat ya, nggak mau dengan nasihat kata nanti bunda nasihatin tuh atau ustazah nasihatin, nggak mau ya, dengar telinga kanan masuk nih dari telinga kanan, nanti keluar lagi dari telinga kirinya ya, membuai begitu saja. Jadi sebaiknya kita pastikan ya untuk selalu berkata yang baik, jauh dari perkataan yang bohong dan dusta. Bohong itu banyak kategorinya anak-anak ya. Dalam bohong itu yang benar-benar yang tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Nah itu saja ya majelis pagi dari Ustazah. Mudah-mudahan kita semua anak-anak senantiasa tetap menjaga lisan kita agar kita selamat dari api neraka dan kita bisa memperoleh surganya Allah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.